Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Kita dibimbingnya kembali untuk bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan tak lupa kita selalu berniat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atas perintah Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dunia dan pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi darain amin. Kita kemarin membicarakan syarat-syarat wajib dan kebolehan di dalam sholat hari raya. Imam Abu Hanifah kemarin mensyaratkan harus ada wajib di antara syaratnya itu ada hakim atau pejabat. Nah, harus ada. Bila tidak ada pejabat di acara pelaksanaan sholat id, maka hukumnya tidak sah. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Adapun Imam Syafi'i itu tidak disyaratkan. Alasan beliau karena berkumpulnya manusia takut dikhawatirkan akan terjadi fitnah. Lalu dengan adanya pejabat atau pemerintah yang ikut hadir di sholat id tersebut tidak membuat yang namanya sebab-sebab terjadinya fitnah. Dan kita alhamdulillah di Indonesia, semua pejabat-pejabat kita di Indonesia rata-rata semuanya beragama Islam. Jadi sudah paham. Nah, kalau kita lihat di sini ini secara hukum Abu Hanifah ini syarat wajib. Menurut Imam Syafi'i bukan syarat, menurut yang lain bukan syarat. Lalu kita ngambil di tengah-tengah. Karena khairu qurun awsatuha. Sebaik-baik sesuatu itu yang pertengahan. Artinya kita tidak terlalu fanatik yang di atas, tidak terlalu fanatik yang di bawah. Ambil di tengah-tengah. Supaya apa? Supaya tidak terjadi namanya perdebatan. Ambil di tengah-tengah. Jadi dipandang orang kita setuju dengan Abu Hanifah, dipandang orang kita setuju dengan Imam Syafi'i. Jadi ada istilah usul fikih. Khurujul khilafi sunnatun. Keluar daripada khilaf, perdebatan antara hukum yang satu dengan hukum yang kedua, kita ambil di tengah-tengah. Menurut usul fikih yang dikarang oleh Imam Syafi'i, itu hukumnya sunnah. Jadi kalau Imam Syafi'i dan imam yang lain tidak mensyaratkan hadirnya pemerintah, sedangkan Abu Hanifah mensyaratkan adanya wajib adanya pemerintah, kita ambil pertengah-tengahan, maka disiapkanlah sajadah khusus untuk pemerintah. Kan ada masjid-masjid begitulah. Ada yang masjid-masjid yang dia itu menempatkan sajadah yang khusus di waktu sholat id. Ini sajadah pemerintah ini sajadah pemerintah ini di depan. Jadi kita mewajibkan tidak juga, tidak mewajibkan tidak juga, pertengahan kita menyiapkan. Nah itu namanya khurujul khilaf sunnatun. Keluar daripada perdebatan antara pendapat yang satu yang agak keras dengan pendapat yang agak lemah, kita ambil di tengah-tengah, itu hukumnya sunnah. Nanti kalau kita terlalu fanatik kita sudah tahu ini hukumnya di sini bolehkan, di sini tidak apa-apa, di sini wajib, di sini sunnah. Kita ambil pertengahan supaya tidak nanti dikatakan terlalu fanatik.
karena semuanya daripada murid-muridnya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita memandang di sana. Jangan dikatakan nanti Abu Hanifah lebih dekat dengan sahabat. 70 sahabat itu gurunya daripada Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Syafi'i belajar kepada para tabi'in. Imam Syafi'i belajar kepada tabi'in. Imam Abu Hanifah itu kalau tidak khilaf tahun 60 Hijriah masih bertemu dengan para sahabat. Sahabat yang paling lama itu Anas bin Malik. Itu yang paling akhir meninggal dunia. Jadi banyak sanad yang diambil oleh Imam Abu Hanifah kepada Anas bin Malik. Kalau kita berpegang kepada satu mazhab, lalu kita menyepelekan mazhab yang lain, padahal sama-sama ilmunya daripada para sahabat. Para sahabat dan sahabat-sahabat itu semua pun berbeda-beda pendapat. Contoh hakim di kalangan para sahabat setelah wafat Rasulullah, ada 4 sahabat yang dijadikan qadhi atau sekarang ini ketua MUI. Itu yang pertama Umar bin Khattab, Sayyidina Ali, setelah Abu Musa al-Asy'ari, kemudian Imam Zaid bin Sabit, anak angkat Rasulullah. Sampai-sampai Zaid bin Sabit pun dikatakan Zaid bin Muhammad. Itu asal mulanya turunlah ayat wa ma kana Muhammadun illa aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah. Lalu turun ayat tadi, tiadalah Muhammad itu terkecuali adalah bapak-bapak kalian. Tiadalah Muhammad itu adalah bapak-bapak kalian. Bisa jadi bapak-bapak kalian, tetapi beliau itu adalah Rasulullah. Lalu tidak disandarkan lagi Zaid bin Muhammad, kembali lagi disandarkan kepada Zaid bin Sabit. Ini khilafiyah nih, di kalangan sahabat sudah ada khilafiyah. Makanya ada namanya mazhab sahabat. Mazhab sahabat itu ada. Aisyah berpendapat haram hukumnya perempuan ikut sholat id. Itu Siti Aisyah. Pendapat sahabat yang lain boleh. Apakah mereka tidak bertentangan? Tidak bertentangan. Masing-masing dengan pendapat mereka, dan itu dibenarkan oleh Rasulullah. Mereka sudah memiliki keilmuan yang luas. Ashabi kan nujum, babi ayyi ihtadaitum ihtadaitum, babi ayyihim ihtadaitum ihtadaitum. Sahabatku itu seperti bintang-bintang di langit. Pendapat mereka yang kalian ikuti, ihtadaitum, kalian akan mendapatkan petunjuk. Amal Hanabilatu, adapun pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, pokok itu mazhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan yushtaratu li sihhati sholatil idi istitanu arba'ina adadal jumu'ati wa la yushtaratu laha idnun. Disyaratkan sahnya sholat id itu istitanu arba'ina adadal jumu'ati, jumlah bilangan orang yang mengikuti sholat id itu 40 orang, sama dengan jumlah orang sholat Jumat. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Itu syaratnya kata beliau. Wala yustartu laha idnun, tidak disyaratkan ada izin pemerintah. Tidak disyaratkan kata beliau. Oleh karena demikian, wa yaf'aluhal musafiru wal abdu wal mar'atu wal munfaridu tab'an li ahli wujubiha. Oleh karena demikian kata beliau, orang yang bertempat tinggal di samping masjid atau musala bertepatan hari raya, maka mengerjakanlah orang musafir. Wal abdu hamba, wal mar'atu perempuan, wal munfaridu orang sendirian. Tab'an li wujubiha,
karena mengikut wajibnya mereka melaksanakan sholat hari raya. Tidak usah pakai izin, kata beliau, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Habis sudah kita bahas masalah sholat Id. Khurujun nisa ila sholatil Id, keluarnya perempuan-perempuan menuju sholat Id atau sholat hari raya. Ittafaqal fuqaha'u minhum al-Hanafiyatu wal Malikiyatu ala annahu la yurakhasu lil syabati minan nisa'i al-khuruju ila jumu'ati wal aidaini wa syai'in minas sholati. Sepakat ulama-ulama fikih di antara mereka golongan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan alla annahu la yurkhasu li syabati minan nisa. Jangan diberikan kemudahan, artinya jangan diberikan jalan. Li syabati, bagi perempuan-perempuan yang masih muda, artinya remaja, yang mulai sudah beranjak remaja. Syabat itu artinya remaja-remaja. Minan nisa'i, daripada perempuan, al-khuruju, keluar mereka, ila jumu'ati wal aidaini, untuk sholat Jumat dan untuk sholat 2 hari raya. Yang ketiga, wa syai'in minas sholati, dan satu perkara jua pun daripada sholat. Jadi 3 larangan ya, 3 larangan pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik. Perempuan-perempuan yang bujangan atau remaja-remaja perempuan, pemudi-pemudi, itu jangan diberikan jalan, kata mereka, untuk melaksanakan sholat Jumat. Satu, yang kedua sholat 2 hari raya, dan yang ketiga sesuatu daripada sholat-sholat fardu. Maksudnya 5 waktu itu jangan diizinkan untuk sholat di masjid. Nah, karena alasannya kemarin waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah wa aqimna shalah wa atina zakata wa atina wa rasulah innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Itu dari kemarin. Karena disuruh perempuan itu untuk bertetap di rumah mereka. Wal amru bil qarari, kalimat amar, kalimat suruhan di sini. Waqarna itu suruhan. Waqarna, hendaklah bertetap perempuan-perempuan itu fi buyutihunna, fi buyutikunna, di dalam rumah-rumah mereka. Itu nahyun anil intiqali, itu adalah suatu larangan untuk memindahkan kaki dari rumah untuk menuju tempat masjid. Walianna khurujahunna sababul fitnati, karena keluarnya perempuan-perempuan yang masih muda itu sababul fitnati, sebab adanya fitnah, bila syakin, tanpa diragukan-ragukan lagi. Wal fitnatu haramun, setiap adanya fitnah itu hukumnya haram. Wa ma ada ilal harami bahwa haramun, perkara yang membawa kepada haram itu hukumnya haram. Wa amal ajaizu, adapun perempuan-perempuan yang sudah tua. Tapi ada juga orang tua kayak gaul, dia yang tahu gaul, pakainya seperti pemudi-pemudi sekarang mana? Habis ditengok begini, astagfirullah, keriput sudah orangnya. Dikira kita masih remaja. Apa pakai ini pakaian remaja? Lepis. Umur sudah hampir 60, itu sekarang kita menemui. Umur hampir 60 sudah keriput di sini, sudah tahu sudah pakaian lepis. Lepis, pendek. Nah, kerudung, baju kaos. Kan dilihat dari belakang itu seperti pemudi remaja-remaja. Pas dia depan begini, astagfirullah. Nah, rupanya apa tuh namanya lah? Masa muda kurang bahagia kira-kira. Lalu hendak zaman menikmati masa muda dahulu, tidak ada zaman lepis, ada zaman just bray, celana just bray.
Anak juga lepes, apalagi celana pensil sekarang ada juga. Wa amal ajaizu, adapun perempuan-perempuan yang tua, fala khaufun fi ayyuhur khassa lahunnal khuruju fil fajri wal maghribi wal isya wa idani wa ikhtalafu fi zuhri wal asri. Tidak ada ketakutan, artinya ya masih dimaafkan lah yang tua-tua itu. Bagi mereka itu keluar boleh sholat berjamaah. Ini pendapat Abu Hanifah, Imam Malik. Keluar daripada rumah mereka, sholatnya fil fajri, sholat subuh, wal maghribi, sholat maghrib, wal isya'i, dan sholat isya. Jadi dua mazhab ini memperbolehkan perempuan-perempuan yang tua di atas 40 tahun sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya. Wakhtalafu fil zuhri wal asri wal jumu'ati, sedangkan khilafiyah di kalangan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, kalau sholat zuhur dan sholat asar masih ada larangannya, kata beliau. Wa ibaratul syafi'iyati wa hanabilati, adapun ibarat itu istilahnya apa? Anjuran Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, la ba'sa bihudurin nisa. Tidak apa-apa, kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, hadirnya perempuan-perempuan musallal idi, tempat sholat id, ghayra zawatil hayati, tetapinya perempuan yang tidak memiliki tingkah laku. Artinya tingkah laku itu artinya banyak bersolek. Biar perempuannya tadi 50 tahun tapi alis seperti bulan sabit. Bila hari raya dicukurnya dulu, bikinnya alis yang bulan sabit gitu. Maka pupur bukan pupur nang bedak pipa lagi, pupur gaul juga yang harga 250. Jadi keriputnya ini hilang. Nah itu namanya perempuan-perempuan zawil hayat, memiliki tingkah laku. Jadi maksud tingkah laku di sini lah bila berkumpul dengan orang banyak, aksinya setengah mati. Nah itu namanya orang yang memiliki tingkah laku. Tapi bila di rumah, ya Allah ya Rabbi, pupur basah, maka pupur basahnya itu yang sudah 2 hari ada terpakai, dipasang cuma di sini. Dia suami di sampingnya, bau masam aja. Bau masam. Kalau pupur basah itu dipakai sudah 2 hari, kan dipakai lagi, itu bau masam. Tapi bila sudah keluar rumah, bedak yang 250.000, lipstik aja yang di atas 1 juta misalnya. Di rumah, ya Allah ya Rabbi. Ibaratnya hantu pun tidak menarik lah yang melihat. Ya Allah, kasihannya suami di luar penuh aksi, di dalam ya Allah. Nah itu, ini maksud Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, itu perempuan yang banyak aksi, kata beliau, itu jangan disuruhkan sholat hari raya walaupun umurnya di atas 40 tahun. Nah, satu yang penting kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, perempuan tadi silahkan, yang pemudanya kah, yang muda-mudanya kah, yang tuanya silahkan sholat hari raya, asalkan yang pertama jangan banyak aksi. Nah itu aja. Tuh. Yang kedua, fala tahdurunal mutayyibat, jangan hadir pula perempuan-perempuan yang memakai memakai minyak harum. Maka minyak harum itu dimakruhkan. Wala labisatin siyabi zinati awi syahrati, dan jangan pula nih syarat ketiga, silahkan perempuan yang muda-muda, yang tua-tua sholat id, kata Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i,
jangan berpakaian-pakaian yang penuh hiasan-hiasan, awis syahrati, atau pakaian-pakaian yang tenar, yang viral lah bahasa sekarang, viral. Syahrat itu terkenal, maksudnya yang viral. Bila mendadak hari raya, itu yang paling viral itu apa nah? Bila hampir hari bulan puasa sebelah, pasti itu minuman segar atau minuman es-es tuh nah, marjan, ABC, macam-macam itu. Itu paling viral sudah. Bila hendak bulan puasa, itu tuh viral duluan. Yang kedua apa? Pakaian-pakaian. Syarat yang ketiga, silahkan yang muda-muda, yang tua-tua sholat id, kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, jangan berpakaian-pakaian yang penuh hiasan-hiasan. Mukena sekelilingan apa yang ada kembangnya tuh, ujung mukena tuh. Kan mukena sekarang dengan mukena orang dahulu kan beda. Mukena sekarang tuh yang berbelah di sini, di bawah sini. Kalau mukena orang-orang dulu itu tidak ada bebelah di sebelah sini, di tengah sini. Sehingga di dalam surah Al-Ahzab ini larangan Allah sudah nih lah, larangan Allah. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina ayyudina alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, wahai Muhammad, qul li azwajika, katakan kepada istri-istri kamu, wa banatika, anak-anak kamu, wa nisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuan orang Islam, ayyudinina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka itu menurunkan jilbab mereka. Jilbab dengan kerudung itu beda loh Pak. Kerudung itu artinya sesuatu yang menutup kepala sampai leher, itu namanya kerudung. Kalau jilbab sampai ke perut sini. Hendaklah perempuan-perempuan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ayyudinina, menurunkan jilbab-jilbab mereka, ila jalabibihinna, sampai ke perut sini. Ini syariat Allah sampai ke sini. Tapi sekarang hebatnya orang luar, hebatnya orang luar. Baju perempuan-perempuan yang sekarang ini baju-baju muslimah ya, dibikinnya di sini gambar kembang, gambar macam-macam di sini. Lalu perempuan itu kan biasanya senang minta tegur orang kan lah. Jadi kerudungnya dililit di leher, yang asal mulanya disuruhkan untuk diturunkan ke perut sini. Jadi jilbabnya tadi dililitnya di leher supaya apa? Supaya nampak di sini nah. Yang gambar apa? Gambar kembang, sulaman-sulaman macam-macam di sini nah. Lalu dengan syariat Allah Ta'ala tadi itu mereka meninggalkan dengan sengaja dililit di leher. Kalau sudah dinampak, kalau kerudung sudah dililit di leher, yang nampak apa? Payudara, aurat lah, aurat. Coba hebatnya orang luar tak? Dibikinnya, telah bikinnya baju muslimah, jadi tutup sampai ke bawah, tutup. Cuma postur tubuh perempuan tidak bisa ditutupi kecuali ayyudina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka menurunkan jilbab mereka sampai ke perut sini. Itu kerudung yang disyariatkan Allah. Nah ya Allah, jadi mukena orang dahulu nah itu panjang sampai ke bawah, tidak berbelah seperti sekarang ini. Mau dilarang sedang viral, dilarang sudah terbeli, syukur ya sudah. Yang penting satu aja adalah di saat takbiratul ihram jangan sampai kelihatan di sini, itu aja bisa kan? Kan aurat perempuan di dalam sholat itu selain daripada muka, artinya muka itu sampai di atas dagu sini. Bila dagu kelihatan ini bukan muka, ini perbatasan.
Maka al-wajibu la yatimu illa bihi bahwa wajibun. Sesuatu yang tidak bisa menutup yang wajib, maka menutup yang wajib tadi hukumnya wajib. Muka itu sampai di sini aja nah. Sampai di sini. Bila kita bercermin tuh lah, nah rata dagu di bawahnya tidak kelihatan, berarti namanya wajah. Wajah. Nah bila ditutup mukena tuh lah, mukena begitu. Sampai perbatasan sini. Cuma pada waktu rukuk atau sujud tertarik ke bawah sini kelihatan, maka itu tidak sah sholatnya. Makanya sediakan kain lagi untuk menutup di sini. Dagu ini wajib ditutup. Wajib ditutup. Karena dikhawatirkan di saat seorang perempuan itu rukuk atau sujud tertarik yang mukena sini ke bawah sini, lalu kelihatan dagu di bawah sini. Sedangkan dagu ini bukan batas wajah, ini batas leher. Terbukalah aurat, terbuka aurat. Sahlah sholatnya? Tidak sah. Itu yang pertama, wajah. Yang kedua, telapak tangan. Yang namanya telapak itu sampai di sini. Nah lalu orang perempuan-perempuan yang mempunyai mukena yang berbelah di tengah sini, pada waktu takbiratul ihram maka begini kelihatan di sini, sah kira-kira? Tidak sah. Karena aurat yang boleh dibuka itu, yang tidak bukan aurat di dalam sholat, yang pertama wajah, dan yang kedua dua telapak tangan, depan sini sama sini. Cuma misalnya mukenanya tuh lah pendek, bebelah di sini sampai di perut sini. Pas pada waktu takbiratul ihram mangkat begini, kelihatan semua. Apalagi bajunya sobek di sini kelihatan ketiak, jelas-jelas tidak sah. Coba bagusnya mukena orang dahulu itu panjang ke bawah, ngangkat takbiratul ihram begini, tidak kelihatan di sini, perut tidak kelihatan, dada tidak kelihatan. Itu bagusnya mukena orang dahulu. Yang sekarang itu dibikin-bikinnya begitu. Jadi yang sudah terbeli biarkan aja, jangan disobek, jangan. Disyukur aja bagaimana ini supaya jangan terbuka aurat. Itu yang jadi pikiran. Belikan aja apa tuh yang berbantah mini set apa yang kain yang hitam itu apa? Tapi tipis untuk menutup di sini nih. Nah, supaya jangan terbuka di sini. Ini bila pergelangan tangan terbuka berarti tidak sah sholatnya tadi yang perempuan. Nah di sini kelihatan. Nah, itu masalah. Lima rawat Ummu Atiyah, karena ada riwayatkan daripada Ummu Atiyah qalat, mereka Ummu Atiyah pernah mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhrujul awaiq biqa wal khuyada wa dawal udura bil ini tulisannya tidak jelas lah. Wa idza aradan nisaul hudura tandazifan bil ma'i wala tatayabbina wala yasna syahrata binasyabi. Apabila hendak juga perempuan, kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, hendak juga hadir sholat hari raya, tantazifunna bil ma'i, hendaklah mereka itu membersihkan diri mereka cukup dengan air saja. Ini disampaikan di rumah kayak protes. Emak lah terlalunya aja. Mandi disuruh pakai mandi air putih biasa, tidak ada sabun-sabunnya. Maksudnya disinilah jangan mengutamakan harumnya, itu aja maksudnya. Wala yatatayibina, tajibna, janganlah perempuan tadi itu berminyak harum. Wala yalbisna syahrata, jangan memakai pakaian yang sedang viral. Bila tetap memakai, hadir juga sholat id. Nah, itu wallahu a'lam, dia sudah hukumnya. Ini mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.
Ini masih untung nih ada keringanan. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal masih ada meringankan. Coba Abu Hanifah dan Imam Malik, pokoknya tidak boleh hadir sama sekali. Nah, bahkan tuh Siti Aisyah radhiyallahu anha di dalam kitab Fathul Qarib juz yang kedua, beliau berpendapat ini apa? Istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Laulal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam hayyan." Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang ini masih hidup, kata Siti Aisyah, lanahan lahunna, niscaya Rasulullah itu melarang perempuan-perempuan itu khurujan minal baiti ila salatil aid, keluar perempuan-perempuan itu untuk menuju sholat itu. Jadi kata Siti Aisyah, karena sekarang ini sudah banyak fitnah. Itu di zaman Siti Aisyah, apalagi sekarang ini banyak aja buktinya, banyak buktinya. Coba tuh lah, mulai rumah tuh berjanjian dulu. Kalau laki-laki kan jarang berjanjian. Ini pokoknya bongkar habis nih ceritanya masalah perempuan. Makanya kalau bisa itu adalah kalau bisa rumah dekat masjid. Nah, dekat masjid. Jadi ibaratnya tidak banyak perjalanan kita ini. Nah, kita dengan istri kita adalah kalau bisa tuh rumah dekat masjid. Supaya Pak, sholat id nantinya itu tidak banyak perjalanan. Kalau banyak perjalanan, Pak, ya di tengah jalan mampir ke sini, ngomong-ngomong, ini baju Syahrini kemarin kan, yang benar, Syahrini salahnya. Pada Syahrini cuma untuk mempertahankan dirinya, ini ikut-ikutan pula. Oh iya nih, kemarin harganya 50 juta loh. Belum lagi ke masjid sudah fitnah macam-macam. Yalah. Udah harganya 2 juta aja dibilangnya mirip yang KW-nya 50 juta. Iya sih, alhamdulillah ya. Ini mulutnya begitulah. Ya alhamdulillah, alhamdulillah bapaknya ada rezeki membelikan. Yang penting senang istri ini. Ini namanya menjerumuskan suami. Pokoknya apa yang tenar di bulan itu, tahun itu dibelinya. Supaya apa? Supaya banyak kisah, supaya banyak omong, supaya banyak obrol. Belum ke masjid sudah banyak obrol. Jadi yang bagusnya kita sebagai suami, ini bagusnya, yang bagusnya adalah ikut-ikut tidak yang bagusnya kita dengan istri kita, dengan anak kita bergandengan. Dari rumah ke masjid jangan dipisah. Kalau dipisah baik ketemu temannya nanti. Ini kemarin bajumu ini kemarin yang baru aku lihat di Facebook loh. Aku kemarin mau beli loh begini ya. Pak, duluan aja Pak ya, duluan aja sama-sama anak ya. Ini ada teman lama ngobrol. Ya Allah, itu belum sholat sudah macam-macam sudah. Belum lagi pulangnya, Pak duluan aja Pak ya ke rumah. Kalau sampai ikut undangan atau saruan di tempat Pak Haji, datang aja nanti ke sana. Saya bersama kamu. Masih ramai lagi ya. Ramai ngobrol. Jadi yang bagusnya itu kita yang membimbing. Mulai rumah kita gandeng anak istri kita langsung ke masjid. Jangan dilepas. Banyak omong baik. Tapi mudah-mudahan lah keluarga kita semuanya jangan ikut yang banyak omong tadi. Yang banyak omong baik. Li'anna kasratul kalam lah bighairi dzikrin qaswatul qalbi. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, orang yang banyak omong yang dibicarakannya itu tidak ada zikrullahnya, itu qaswatul qalbi, akan mengeraskan hati. Bila tidak ada zikrullahnya di sana, tidak ada perkara-perkara tauhid dibicarakan, itu akan mengeraskan hati. Ini kira-kira lah kalau ibu-ibu inilah mendengar inilah ya.
siap-siap didatanginya kita di rumah. Ini maksud kita ini jalan yang bagusnya adalah tidak ada umat Nabi Muhammad ini semuanya ingin bagus. Tidak ada yang ingin menjerumuskan, yang menjerumuskan pun hawa nafsu kita. Bukan orang lain, hawa nafsu kita yang menjerumuskan. Kalau di dalam tauhid malah kita kembali ke tauhid. Biar aja pikir ke tauhid, kemanakah ceritanya? Karena tidak ada perselisihan antar fikih dengan tauhid, tidak ada perselisihan. Dengan tasawuf tidak ada perselisihan. Yang namanya hawa itu tercipta daripada jiwa-jiwa yang belum dipegangi oleh Nur Muhammad, masuk ke mulut kita, masuk ke perut kita. Itu kata guru. Jiwa binatang, ialah jiwa binatang, jiwa yang ada di tanaman, kan mereka hidup. Kita makan, semakin banyak jiwa yang kita makan, semakin banyak hawa nafsu. Makanya ulama dahulu kenapa sedikit makan, supaya jangan banyak hawa nafsu. Jadi dalam buku karangan guru saya malah kata beliau, kurangilah makan hal-hal yang bernyawa, karena itu akan menguatkan daripada hawa nafsu kita. Bandingkan aja adalah ada suku atau bangsa atau kelompok yang senang makan hal-hal yang bernyawa ketimbang sayuran dengan nasi, itu beda kan, akhlaknya agak keras. Dan bandingkanlah dengan orang-orang yang makan ikannya, hal-hal yang bernyawa itu sedikit, nasinya banyak. Itu bandingkan, banyakan mana suku, ini bukan membandingkan suku lah, banyakan mana ulama-ulama yang hadir, yang yang menjadi panutan manusia, yang menjadi panutan umat, itu dari kalangan mana? Daripada kalangan orang-orang yang jarang sekali makan hal-hal yang bernyawa. Ini saya tidak menyebutkan sukunya lah. Bandingkan, ini misalnya di sini ada yang tidak terlalu senang dengan makan hal-hal yang bernyawa, baik ikan atau ayam dan lain sebagainya. Di sini senang makan ikan. Saya pernah, kalau terus terang, saya pernah duduk di pasar dulu, karena kita jualan perak, karena kehausan minum. Jadi satu kali menusuk ketupat yang sudah dipotong-potong, tusuk. Ketupatnya kan begini, dipotong kecil-kecil beginilah. Atau tusuk begitu Pak, 2 tusuk sate, lauknya satu hiris ketupat yang kecil begini kan, yang bisa tusuknya sekali begini, makannya ketupat tadi, satenya berapa, langsung 2. Ya Allah ya Rabbi, senang makan lauk ketimbang nasinya. Nah, hal-hal yang bernyawa seperti itu Pak, menimbulkan yang namanya hawa nafsu yang luar biasa. Karena itu jiwa-jiwa, makanya binatang, jiwa binatang kita makan, jiwa binatang kita makan, jiwa binatang kita makan. Ya jadi binatang. Kalau tidak tahu ilmunya lah, supaya jiwa binatang, jiwa nabati itu supaya jangan menjadi hawa nafsu, harus di sini dinetralkan dengan Nur Muhammad. Kalau tidak tahu, kurangi makan yang bernyawa. Bahaya, keras, jadi keras hati kita. Bandingkan, artinya bukan membandingkan suku, ini artinya, coba lihat yang bisa mencetak ulama-ulama itu dari mana asalnya? Dari orang-orang yang tidak terlalu senang makan hal-hal yang bernyawa. Bandingkan dengan orang-orang yang senang dengan makan hal yang bernyawa-nyawa, banyaklah tercipta ulama di sana.
bahkan lebih banyak dunianya ketimbang akhiratnya. Saya hampir semua suku Pak berteman, hampir semua suku. Di waktu saya di Berau 3 tahun, di Gorogot 5 tahun, sudah 8 tahun saya sudah berteman dengan orang-orang yang suku-suku macam-macam. Ada satu suku yang senang makan lauk ketimbang nasi. Saya lihat dasar juga, memang akhlaknya keras. Kalau marahnya tuh luar biasa. Saya bandingkan dengan teman saya yang makan lauknya sedikit, tapi nasinya agak banyak, agak lembutan hatinya. Ini maksudnya bukan menghinakan, ini jalan. Karena hawa itu di dalam diri kita ada. Kalau tidak kita netralkan hawa tadi, ya kita yang terjerumus. Kita yang dibimbing hawa, bukan kita yang membimbing hawa. Lalu terjadi seperti cerita Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu ceritanya. Jadi kalau ingin tahu timbulnya hawa itu daripada apa? Jiwa-jiwa binatang. Jiwa-jiwa binatang. Kalau semakin banyak juga hawa nafsu kita. Apabila perempuan-perempuan itu ingin hadir daripada sholat Id, hendaklah dia membersihkan dirinya dengan air, dan janganlah berminyak harum, dan janganlah berpakaian-pakaian yang viral minas siabi daripada pakaian. Ai siabil fakhirati, pakaian yang agak menyombongkan dirinya. Wa yatazilun narijala, yang selanjutnya hendaklah perempuan itu berhindar daripada laki-laki. Jangan sementang-mentang teman lama diakrabinya. Fala yahtalitunna bihin, jangan pula bercampur baur di sana. Li hadisi sabiq, karena ada hadis yang telah terdahulu, wali qauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u imama illahi masajidallahi. Janganlah kalian melarang akan kemurnian masjid-masjid Allah Ta'ala. Wala yakhrujanna saqilat, hendaklah silahkan, kata Rasulullah, yang keluar menuju masjid itu safilat, perempuan-perempuan ghaira itirarin, perempuan-perempuan yang tidak pakai minyak harum. Nah, ini ada suruhan, silahkan, kata Rasulullah, mau ke masjid perempuan itu yang penting jangan pakai minyak harum. Salisan yang ketiga, waktunya mahwa baina tulu isyamsi qadra rumhin. Bermenit lagi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah minggu yang akan datang kita membicarakan amaliyahnya, apa yang diamalkan sebelum sholat Id, apa yang diamalkan setelah sholat Id, dan apa fadilahnya sebagaimana anjuran Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa zahir dan batin kita, diberikan kita kekuatan istiqomah di dalam beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing dengan topik dan hidayahnya, kita bisa mengamalkannya, dan mudah-mudahan bukan kita saja yang bisa mengamalkan, mudah-mudahan keluarga kita di dalam rumah dibimbing Allah Ta'ala untuk mengamalkan syariat Rasulullah SAW. Dengan demikian mudah-mudahan kita dengan mengikut Rasulullah wafat husnul khatimah, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Ala hatihi niyah wa ala kunyatin salihin Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lamna wa ma anta bihi minna, antal muqaddim wa antal mu'akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.